Tapi ada juga versi lain mengatakan bahwa Raja Kecil itu pada waktu terjadinya kerusuhan, pembunuhan Sultan Mahmud Shah II dibawa oleh Panglima Bebas atas suruhan Ayah Ciapong, Datuk Laksmana, langsung dibawa ke. Dari cerita dan buku-buku yang beredar yang bisa kita baca, Raja Kecil ini kan anak dari Sultan Johor, Ya. namun bukan dari permaisuri. Ya. Dalam tanda kutip dia ini anak dari gundik atau selir lah. Nah, Nah, itu proses keberadaan dia menjadi ada, yang awalnya dia tidak dianggap ada dan sampai dia dilarikan ke Pagaruyung, itu bagaimana, Pak? itu kan mesti banyak referensi yang kita baca. Jadi bukan hanya Hikayat Siak, lalu KP referensi utama. Tetap sejarawan itu mengambil Hikayat Siak, Hikayat Tupat Al-Nafis, Hikayat Bugis, Silsilah Melayu dan Bugis, itu biasanya dari referensi lokal. Tulisan sejarawan lokal yang hidup beberapa tahun sesudah kejadian. Ya. Nah, itu dia. Jadi Hikayat Siak atau Pak Al-Nafis, Hikayat Bugis, Silsilah Melayu dan Bugis itu ditulis bukan pada zaman itu, tapi beberapa tahun sesudah itu. Nah, hal-hal yang sejaman menulis itu lebih banyak tulisan daripada catatan orang-orang luar. Nah, dibandingkan dengan catatan orang luar, Hikayat Siak, Hikayat Tupak Nafis, ini terjadi perbedaan. Ada cukup perbedaan yang kadang menimbulkan kontroversi. Nah, seperti kelahiran Raja Kecil. Ada yang mengatakan lahirnya di Muar, tapi ada juga yang mengatakan lahirnya di Pagaruyung. Ada yang mengatakan Raja Kecil itu dibawa lari oleh Datuk Laksmana, diserahkan ke Muar sesudah umur 7 tahun, baru dibawa ke Pagaruyung oleh Nakhoda Malin. Nah, tapi ada juga versi lain mengatakan bahwa Raja Kecil itu pada waktu terjadinya kerusuhan, pembunuhan Sultan Mahmud Shah II dibawa oleh Panglima Bebas atas suruhan Ayah Ciapong, Datuk Laksmana, langsung dibawa ke Pagaruyung. Jadi berbagai macam versi. Nah, di dalam versi keluarga mereka lebih mempercayai Hikayat Siak, karena Hikayat Siak memang ditulis oleh keturunan pada Raja Kecil. Nah, sementara Hikayat Tupak Nafis ditulis oleh keturunan Bugis, yang itu adalah musuh pada kerajaan Siak. Maka akan banyak perbedaan yang kita lihat. Akan banyak perbedaan pandangan terhadap keberadaan Raja Kecil ini. Nah, jadi kalau kita yang sekarang ini ya hanya membaca, meneliti, menelaah. Kita tidak bisa mengatakan ini paling benar, enggak. Lalu kalau kita baca lagi Hikayat luar, mungkin kita lebih sakit hati lagi. Catatan Belanda itu bagaimana mengatakan, atau catatan Inggris bagaimana mengatakan Sultan Mahmud itu dibunuh pada waktu bersiram, lalu mayatnya dibawa ke hadapan rumah Datuk Bendahara. Nah, ini kan hal-hal yang tidak pernah kita dengar malah.